Ya, terima kasih Mbak Syarifah, selamat pagi Pak Rudi. Memang kalau kami melihat Mbak Syarifah, sebagaimana dengan konsensus ya, proyeksi kami sejalan bahwasanya The Fed kemungkinan besar masih akan mempertahankan suku bunga acuan pada level yang sama dengan saat ini, yaitu 5,5%. Kami melihatnya memang ada beberapa driver yang memperkuat proyeksi konsensus tersebut ya, diantaranya kondisi ekonomi AS yang memang masih ekspansif kita lihat saat ini. Data terakhir kita melihat PMI manufacturing-nya juga masih ekspansif, bahkan naik dari 50,7 ke 52,2 di bulan Februari. Kita lihat job di sana, non-farm payroll juga naik dari 229 ke 275K. Kemudian retail sales-nya juga mengalami peningkatan dari minus 1,1% ke 0,6 di bulan Februari, artinya sudah growing to positive side ya. Dan juga yang lebih penting lagi, memang inflasinya juga kembali naik dari 3,1% ke 3,2% di bulan Februari. Ini juga kami melihat memperkuat pernyataan Jerome Powell bahwasanya mereka concern terhadap penurunan inflasi ke target sasaran 2%. Dengan adanya kenaikan inflasi yang justru mungkin akan mendelay atau memperkecil kemungkinan untuk cut rate di bulan Mei atau di awal kuartal 1 ini, justru kami melihatnya memang akan ada perlambatan atau delay dalam cut rate The Fed di FOMC mendatang gitu ya. Oke, baik. Artinya paling cepat menurut Anda, Pak Kavi, untuk cut rate akan dilakukan di bulan apa? Kami melihatnya secepat-cepatnya di FOMC meeting bulan Juni. Oke, baik. Bulan Juni begitu ya. Nah, kemudian dari Anda, Pak Rudianto, seperti apa tanggapan Anda berkaitan dengan hal ini? Tadi sudah digambarkan begitu oleh Pak Kavi ya, data-data dari Amerika Serikat sendiri yang menunjukkan bahwa memang narasi bahwa perekonomian Amerika Serikat ini cukup fragile dan tidak bisa survive gitu tanpa suku bunga yang rendah, ini tampaknya sudah hilang begitu ya, seiring dengan tadi data-data yang sudah disampaikan cukup kuat begitu. Nah, tapi mungkin dari Anda sendiri apakah tadi sama ya, kurang lebih seperti Pak Kavi menyebutkan, memprediksi bahwa cut rate sendiri akan dimulai di bulan Juni, dan di satu sisi juga tanggapan Anda mungkin berkaitan dengan secara internasional begitu ya, dari market sendiri juga mungkin ada yang mengkhawatirkan begitu bahwa langkah The Fed ini baik terlalu cepat ataupun juga terlalu lambat untuk pemangkasan suku bunga ini akan dimulai. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Rudianto? Ya, pertama saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Kavi. Jadi penurunan suku bunga untuk di mungkin semester 1 2024 ini memang masih banyak tantangan gitu ya. Tadi data-data sudah disebutkan. Cuma kita juga harus memahami bahwa pernyataan The Fed itu kadang bisa berubah setiap bulan. Perubahannya itu sangat tergantung kepada perkembangan data inflasi. Data inflasinya begini, dia ngomongnya optimis cut lebih cepat, nanti data inflasinya memburuk, bisa dimundurkan lagi. Nah, dari waktu ke waktu, pernyataan The Fed memang sangat tergantung kepada data inflasi. Nah, memang saat ini data inflasinya belum sesuai harapan, tapi menunjukkan, paling tidak untuk inflasi intinya ya, menunjukkan tren penurunan. Nah, jadi kalau misalkan penurunan suku bunga dia undur, efeknya apa? Ya, efeknya dolar masih akan terus menguat sehingga nilai tukar rupiah saat ini kalau kita mau kembali ke level 15 ribuan atau bahkan 14 ribu cukup sulit. Tapi kalau misalkan nanti nilai apa pada saat penurunan suku bunga dilakukan, ada kemungkinan dolarnya melemah sehingga rupiahnya mengalami penguatan. Nah, dari sisi kami sebagai manajer investasi, kami tidak melihat penurunan suku bunga ini harus segera kok. Karena kalau memang data inflasi tidak mendukung, ya tidak usah dipaksakan. Daripada dia turunkan suku bunga cepat, kemudian nanti data inflasi tidak terkendali lagi. Nah, itu juga menjadi concern kami. Oke, baik. Tapi untuk perkiraan bahwa sepanjang tahun ini berapa kali begitu The Fed akan memangkas suku bunganya sendiri seperti apa? Apakah Pak Kavi juga sudah mungkin sudah ada prediksinya begitu? Iya, sebanyak-banyaknya 3 kali cut rate, Mhm. masing-masing 25 basis points, karena tadi sebagaimana disampaikan Pak Rudi juga bahwasanya memang data monitoring itu dilakukan The Fed by monthly ya, dari setiap bulannya seperti apa, dan concern untuk bring down back the inflation to 2% target itu menjadi concern utamanya. Dan kalau dilihat mungkin akan ada trajektori di sekitar awal semester kedua, dan ini mungkin akan kita revisit kembali seberapa banyak cut rate yang bisa dilakukan oleh The Fed rate kemungkinannya. Oke, baik. Dari Pak Rudianto seperti apa? Prediksinya berapa kali? Ya,
penurunan suku bunga kan ada semacam dot plot ya. Dot plot itu berarti proyeksi yang dikeluarkan oleh Gubernur Bank Sentral. Memang ada yang mengatakan 1 kali, 2 kali, 3 kali, ada juga yang mengatakan tidak perlu turun gitu. Tapi secara konsensus seperti yang disampaikan oleh Pak Kavi tadi, 3 kali, mungkin ada juga yang mengatakan 2 kali. Kalau dari kami sebagai pengelola dana, 2-3 kalinya satu hal, tapi yang penting mulai turun. Karena kalau dia mulai turun saja itu sudah memberikan arah ke pasar bahwa penurunan suku bunga ini akan terus kembali ke level yang normal. Perihal turunnya harus lebih cepat atau tidak, kadang-kadang pelaku pasar memang nggak sabaran gitu. Jadi ya tidak apa-apa, turunnya nanti turunnya pelan-pelan, karena kalau dia turun terlalu cepat kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya harga obligasinya rally terlalu tinggi, kemudian inflasinya kembali meningkat, itu juga bukan efek yang diinginkan oleh bank sentral. Jadi dia lebih konsennya ke inflasi. Kalau kami di pelaku pasar modal lebih konsen ke kenaikan harga obligasi. Jadi kadang-kadang yang memegang portfolio memang ingin turunnya lebih cepat, tapi kalau secara bank sentral saya kira harus lebih hati-hati seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi dengan kondisi yang Anda sampaikan begitu ya, artinya mungkin strategi yang dilakukan dari manajemen investasi sendiri seperti apa, Pak Rudianto? Nah, saat ini kalau kita lihat ya, Januari sampai Maret, tren dana asing di saham sama obligasi itu sepertinya berbeda. Kalau sahamnya net buy terus, indeks kita juga bagus, tapi di satu sisi obligasi kita kalau saya tidak salah datanya cenderung lebih banyak net sell. Artinya asing mengurangi kepemilikannya di obligasi. Nah, menurut saya itu bisa karena 2 hal ya. Tahun lalu sudah naik cukup tinggi, orang profit taking, atau memang ya itu penurunan suku bunganya tidak secepat yang diharapkan. Kemudian saya lihat juga ada balance sheet reduction ya. Jadi kalau dulu ada quantitative easing, quantitative tapering itu masih terjadi di US. Artinya Bank Sentral US itu terus mengurangi kepemilikan dia di di obligasi negaranya. Nah, hal ini menyebabkan dana asing banyak yang kembali ke negara asalnya, terutama untuk yang kepemilikan obligasi. Jadi kalau kita lihat performance daripada obligasi sampai dengan 3 bulan ini nggak begitu bagus, malah cenderung flat gitu. Nah, kalau kami sebagai manajer investasi yang kami lakukan, justru saat-saat harga obligasi belum naik seperti ini, kami mulai mengumpulkan barang gitu. Pada saat nanti penurunan suku bunga sudah terjadi, kami mengharapkan kenaikan harganya bisa kami maksimalkan. Jadi sekarang ibaratnya itu periode mengumpulkan barang, Oke. bukan periode untuk harga gitu. Oke.